Haha, apa kabar bosku? Video kali ini Bos Tempest akan menceritakan pertarungan sampai mati antara Hisoka dengan Chrollo. Tapi sebelum itu, karena jalan pertarungan Hisoka dengan Chrollo begitu kompleks dan bikin mumet, nah, agar mudah dipahami alur pertarungannya, Bos Tempest akan membagi menjadi dua video. Video pertama, Bos Tempest akan menjelaskan konsep kekuatan dari Chrollo dan konsep kemampuan Nencurian atau pinjaman apa saja yang dikeluarkan Chrollo saat bertarung dengan Hisoka. Kalau misalkan bosku tidak paham konsep kekuatan Chrollo dengan baik, bosku akan susah memahami jalannya pertarungan yang begitu kompleks dan rumit yang membuat kepala muter-muter. Tapi kalau memahami konsep kekuatannya, haha, percayalah bosku, pertarungannya sangat seru dan bikin greget karena begitu jeniusnya Togashi Sensei membuat skema pertarungan antara Hisoka dengan Chrollo. Pemisahan video ini tidak akan mengurangi keseruan jalan pertarungan, karena di manganya sendiri, awal-awal pertarungan yang sampai 2 chapter, Chrollo hanya menjelaskan konsep kekuatan-kekuatan apa saja yang akan dia pakai untuk membunuh Hisoka. Oke, kalau begitu bosku, tanpa basa-basi lagi, mari misi kita jalankan. Chrollo Lucifer adalah kepala dari kelompok Generiodon yang memiliki kekuatan bernama Skill Hunter. Ia memunculkan sebuah buku dengan cover berjudul Bandit Secret. Konsep kekuatannya adalah dia bisa mencuri kemampuan orang lain atau meminjamnya dan memasukkannya ke halaman buku Bandit Secret. Setelah dicuri, pemilik asli kemampuan tersebut tidak dapat lagi menggunakan kemampuan nya. Selanjutnya, dia bisa menggunakan kemampuan curian itu ketika Chrollo membuka buku pada halaman kemampuan curian. Tetapi ketika bukunya tertutup, maka kemampuan curian tidak bisa diaktifkan. Dan karena saat mengaktifkan kemampuan curian harus memegang buku di tangan kanan, maka kemampuan curian yang memerlukan 2 tangan, Chrollo tidak bisa menggunakannya. Contohnya seperti kekuatan Kortopi yang menggandakan objek. Kekuatan itu harus menggunakan 2 tangan. Berikutnya, ketika kemampuan curian yang kedua tangan memiliki kemampuan masing-masing, hanya kemampuan yang berada di tangan kiri saja yang dapat diaktifkan. Hal itu dikarenakan buku harus berada di tangan kanan sekaligus terbuka agar bisa mengaktifkan kemampuan curian. Misalnya, Chrollo mencuri kemampuan seseorang yang kedua tangannya memiliki kemampuan masing-masing atau berbeda. Misalnya tangan kanannya berkemampuan menciptakan ledakan dan tangan kirinya mempunyai kemampuan menyembuhkan orang. Nah, ketika kemampuan seperti ini dipakai Chrollo, dia hanya bisa menggunakan kemampuan tangan kirinya saja, karena tangan kanannya harus memegang buku. Nah, itulah bosku, konsep kekuatan Chrollo sebelum bertarung dengan Hisoka di Menara Surga. Tetapi pada saat pertarungan antara hidup dan mati dengan Hisoka di Menara Surga, Chrollo memperlihatkan kekuatan barunya yang bukan termasuk kekuatan curian. Kekuatan barunya itu membuat penggunaan kemampuan curian bertambah kompleks. Nah, untuk kekuatan baru yang digunakan dan kemampuan curian yang digunakan dalam buku Bandit Secret untuk membunuh Hisoka adalah: yang pertama, kekuatan baru dari bukunya, bukan kekuatan curian. Kekuatannya disebut dengan nama Double Face, sebuah kekuatan berbentuk seperti penanda buku. Penanda buku ini mempunyai kemampuan dapat mengakses semua kemampuan curian di dalam buku, walaupun bukunya sedang tertutup. Yang artinya, halaman kemampuan yang ditandai penanda buku ini, kemampuannya tetap aktif walaupun bukunya dalam keadaan tertutup. Kekuatan ini diperlukan oleh Chrollo untuk menutupi kekurangan skill hunter buku Bandit Secret yang tidak bisa menggunakan kemampuan yang memerlukan 2 tangan. Dengan meletakkan penanda ini di halaman kemampuan yang memerlukan 2 tangan, setelah itu menutup bukunya, maka kemampuan Nen seperti Kortopi dapat ia gunakan. Selanjutnya, karena ada penanda buku ini, Chrollo dapat menggunakan 2 kemampuan curian sekaligus, yang pada awalnya dia hanya bisa menggunakan 1 kemampuan di buku Bandit Secret-nya. Dengan cara 1 halaman ditandai dengan penanda dan 1 lagi saat halaman bukunya terbuka di halaman berbeda. Kedua, Black Voice. Black Voice merupakan kekuatan milik Sarlacc yang dapat mengendalikan manusia. Dengan kata lain, dapat menjadikan manusia sebagai boneka yang dapat diatur dari ponsel ketika antenanya sudah tertancap di tubuh manusia yang mau dijadikan boneka. Kemampuan ini memiliki batasan berapa banyak orang bisa dikendalikan, itu tergantung berapa banyak antena yang dimiliki. Dan untuk yang sekarang, Black Voice hanya memiliki 2 antena.
Yang ketiga, Sun and Moon. Sebuah kekuatan yang memerlukan dua tangan. Tangan kanan memiliki tanda minus, Moon, dan tangan kiri memiliki tanda plus, Sun. Konsep kekuatannya adalah dapat menambahkan segel Sun atau Moon ke objek atau manusia. Dan ketika kedua segel tersebut bersentuhan, maka akan terjadi ledakan. Kekuatan penuhnya dapat menghancurkan sebuah gedung, tapi syaratnya harus menempelkan segel sekitar 3-5 detik. Nah, segel ini bisa juga ditempelkan dalam sekejap, tetapi daya ledakannya juga tidak terlalu kuat. Yang keempat, Order Stamp. Sebuah kekuatan seperti cap stempel yang memiliki kemampuan dapat mengendalikan boneka saat cap stempel itu ditempelkan di kepala boneka atau manusia yang sudah menjadi boneka. Kelebihan kemampuan ini dari Blackface adalah kemampuan ini dapat mengendalikan boneka dalam jumlah yang banyak. Dan kekurangannya, boneka ini tidak bisa melakukan hal yang spesifik atau perintah yang detail. Yang kelima, Gallery Fake. Kekuatan milik Kortopi yang dapat mengkopi sebuah objek, benda, atau mayat. Jadi, kekuatan ini hanya bisa mengkopi benda mati dengan sempurna. Jika digunakan ke manusia yang hidup, maka yang dihasilkan hanya manusia yang tidak bernyawa. Dan yang terakhir, yang keenam, Convert Hand. Kekuatan yang memiliki tanda di tangan kanan dan tanda di tangan kiri. Kekuatan ini memiliki 3 kemampuan. Ketika Krollo menyentuh orang dengan tangan kanannya, orang tersebut akan bisa menjadi Krollo. Ketika menyentuh dengan tangan kirinya, Krollo dapat menjadi orang yang dia sentuh. Dan ketika Krollo menyentuh dengan kedua tangannya, mereka akan bertukar penampilan. Nah, itulah rincian kekuatan Nen dari Krollo dan kemampuan Nen curian yang digunakan saat bertarung dengan Hisoka, bosku. Sebenarnya jumlah kemampuan curian yang dimiliki Krollo itu bukan 5 saja, bosku. Jumlah yang pasti belum diketahui, tapi saat melawan Hisoka, cuman 6 kemampuan inilah yang dia gunakan. Oke, bosku, video selanjutnya mungkin Bos Tembas akan menampilkan pertarungan Krollo, Lucifer, dan Hisoka di Menara Surga yang begitu kompleks dan bikin mumet, tapi ya demi bosku lah. Karena misi ini sudah selesai, maka sampai jumpa.